Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Jaya, jurusan Sistem Informasi, Blended Learning, Fakultas Teknologi dan Desain. Perkenalkan, nama saya Ditya Ramadan. Saya Enrico Parbatani. Saya Faris Yudatama. Saya Muhammad Rizky Firmansyah Bahtiar. Kami dari kelompok 5 sedang melaksanakan tugas video untuk memenuhi ujian akhir semester 3 pada mata kuliah Pembangunan Berkelanjutan dengan dosen pengampu Ibu Pratika Riris Putrianti. Kelompok kami memilih tema C, yaitu ekosistem darat dan ekosistem laut. Dalam hal ini, kelompok kami akan membahas isu mengenai terumbu karang dan juga isu mengenai harimau Sumatera. Berikut pembahasan yang akan dilakukan oleh kelompok kami. Mari mengenal lebih dalam tentang harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau nama latinnya Panthera tigris Sumatera merupakan harimau yang berhabitat di hutan hujan di daerah Sumatera dengan ketinggian 0 sampai dengan 3.000 ketinggian di atas permukaan laut. Menurut Ganesha dan Aunur Rahim pada tahun 2012, harimau Sumatera memerlukan 3 kebutuhan dasar, yaitu ketersediaan hewan mangsa yang cukup, sumber air, dan tutupan vegetasi yang rapat untuk menyergap mangsanya. Tutupan hutan di Pulau Sumatera pada tahun 1950 masih sebesar 80% dari luas total daratan. Tahun 1985, tutupan luas hutan berkurang menjadi 49% atau mengalami penurunan sebesar 31%. Luas hutan semakin berkurang pada survei tahun 1997, yaitu menjadi 35% dari luas daratan. Perubahan tutupan hutan ini dari tahun 1985 hingga 1997 sebesar 6.691.397 hektar menurut FWI dan IFW pada tahun 2001. Menurut Franklin pada tahun 1999, kehidupan dari harimau Sumatera atau Panthera tigris Sumatera terus terancam. Hal ini disebabkan karena adanya perburuan liar dan musnahnya habitatnya. Walaupun hanya ada sedikit informasi tentang intensitas masalah tersebut, hingga kini populasi harimau Sumatera hanya tersisa kurang lebih 500 ekor. Oke, baik, saya akan menjelaskan penyebab berkurangnya populasi harimau Sumatera. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan punahnya harimau Sumatera. Salah satunya adalah kerusakan habitat akibat penebangan liar, atau yang biasa kita sebut dengan illegal logging. Yang terakhir adalah maraknya perburuan yang dilakukan dan terjadinya perdagangan ilegal pada satwa liar, terutama pada harimau Sumatera. Untuk solusi dari penyebab berkurangnya populasi harimau Sumatera, terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kepunahan harimau Sumatera. Yang pertama dari sisi pemerintah, yaitu dengan menyediakan tempat konservasi untuk harimau Sumatera. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah didirikannya tempat konservasi dengan tujuan untuk melindungi dan mendukung perkembangbiakan harimau Sumatera. Salah satu tempat konservasi harimau Sumatera yang sudah ada adalah Taman Marga Satwa Ragunan dan Taman Marga Satwa Bandung. Ada banyak aspek yang diperhatikan demi kesejahteraan harimau Sumatera dan meningkatkan populasinya, seperti aspek bebas lapar dan haus, aspek bebas dari rasa sakit, penyakit, dan luka, aspek bebas bertingkah laku alamiah. Selanjutnya, dari sisi masyarakat, melalui organisasi WWF. WWF adalah singkatan dari World Wide Fund for Nature. Sesuai dengan nama tersebut, sekaligus merefleksikan komitmen WWF untuk terus bekerja tidak hanya terkait isu kehidupan alam liar, tapi juga pada isu-isu lingkungan yang dinilai perlu untuk diselesaikan. Sementara, Yayasan WWF di Indonesia sudah menjadi organisasi konservasi nasional yang mandiri, serta merupakan bagian dari jaringan WWF yang telah terhubung secara global yang mulai bekerja di Indonesia sejak tahun 1962. Persoalan perdagangan ilegal harimau Sumatera kemudian menjadi perhatian dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder, bukan hanya pemerintah, namun juga organisasi internasional. Salah satunya adalah WWF. Dalam menangani masalah tersebut, WWF secara proaktif menjalankan berbagai upaya untuk menangani perdagangan ilegal harimau Sumatera.
di antaranya melalui fungsi informasi, kolaborasi dengan organisasi lain dan pemerintah, serta membangun fungsi monitoring dan membangun saluran komunikasi untuk mencegah kepunahan harimau Sumatera. WWF juga menjalin kerjasama dengan Traffic, yaitu organisasi non-pemerintahan yang berfokus pada perdagangan dan kejahatan terhadap satwa liar. Jika dikaitkan dengan teori peran organisasi internasional, maka sebagai komunikator, artinya menyampaikan segala informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama antara WWF dan para stakeholder di Indonesia. Selanjutnya, solusi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Generasi muda harus menjadi ujung tombak untuk mendukung konservasi harimau Sumatera. Mahasiswa harus bisa menjadi agent of change. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk berkontribusi melestarikan harimau Sumatera. Hal ini bisa dimulai dari aksi kecil namun berdampak besar, seperti ikut serta menyebarkan informasi pentingnya keberadaan harimau Sumatera di ekosistemnya. Kita juga dapat menyampaikan pesan melalui berbagai media dan aktivitas yang dikemas secara menarik untuk mencegah kepunahan harimau Sumatera. Baik, kita akan membahas ekosistem laut. Pada kali ini kita akan membahas tentang terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Terumbu karang bermanfaat sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Di sini banyak berbagai jenis makhluk hidup yang tinggal, mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Terumbu karang merupakan sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Kondisi terumbu karang di Indonesia saat ini tercatat pada 19 Maret 2020. Walaupun luasan kawasan konservasi sudah mencapai 22,68 juta hektar, tetapi kondisi terumbu karang Indonesia terus mengalami tekanan akibat kegiatan destructive fishing dan perubahan iklim. Ucap Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch atau BFW. Sebagaimana kita ketahui bahwa ekosistem laut di Indonesia saat ini sedang dalam fase kritis, meski pemerintah telah membangun 22,68 juta hektar kawasan konservasi laut yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Faktor global perubahan iklim dapat mempengaruhi seperti kenaikan suhu, laut yang berdampak pada terjadinya pemutihan karang atau coral bleaching. Hal ini ditandai dengan memudarnya warna seluruh karang menjadi putih. Pada tingkat lanjut, memutihnya karang ini akan diikuti oleh kematian karang. Kerusakan terumbu karang di perairan Indonesia tidak hanya terjadi akibat ulah manusia ataupun kondisi alam, tapi dipicu oleh penyakit terumbu karang atau biasa disebut dengan istilah outbreak, di mana pada kasus ini populasi terumbu karang terdapat penyakit yang sudah melebihi batas normal. Adapun upaya yang dilakukan untuk menekan kerusakan terumbu karang, diantaranya 1. Restorasi dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Metode ini dilakukan dengan membuat rak jaringan laba-laba atau spider web yang dipasang pada spot tertentu, sekaligus sebagai media penanaman bibit baru terumbu karang untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Mengedukasi masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan laut agar terbebas dari sampah dengan menginisiasi pembentukan bank sampah, agar masyarakat dapat langsung berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, melakukan penyuluhan secara berkala mengenai pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati kepada masyarakat luas tanpa memandang status sosial, karena siapapun berhak dan berkewajiban untuk melindunginya. 4. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melakukan penegakan hukum dengan membentuk dan mengesahkan regulasi undang-undang peraturan pemerintahan, khususnya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang secara lebih berkelanjutan. Diperlukan ketegasan atas hukuman dan sanksi yang dikenakan untuk para pelaku.